Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasuhuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan untuk kita bisa mengisi waktu-waktu kita ini dengan berbagai macam amal ibadah yang insya Allah semua ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada satu orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang keadaan dirinya bersama keluarganya, yang mana dia ini baik dengan keluarganya, berusaha untuk merawat dari hubungan keluarga, selalu menyambung silaturahim, selalu berkata-kata baik, selalu memberi kepada mereka, akan tetapi yang dia dapatkan adalah perlakuan buruk dari mereka. Ibaratnya kalau ketemu dia salam tapi keluarganya cuek, tidak menjawab salamnya. Dia berkata-kata baik, keluarganya malahan menghina, mencaci maki dirinya. Dia menjaga rahasia keluarga tapi keluarga selalu membongkar-bongkar rahasianya, bahkan tidak segan-segan untuk memfitnahnya. Intinya dua perlakuan yang berbeda. Dia baik dengan keluarga tapi keluarganya buruk dengan dia. Dan kita sudah faham bahwa ketika kita baik dengan keluarga, disitulah kita bersilaturahim. Jadi silaturahim itu maknanya luas, bukan hanya sekedar berkunjung. Berkunjung adalah salah satu makna dari silaturahim. Tapi berbuat baik kepada keluarga itu namanya juga silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau misalnya keadaanmu sebagaimana yang engkau gambarkan, artinya kamu selalu baik dengan keluarga sedangkan keluargamu jahat kepadamu, maka seakan-akan kamu itu seperti memberikan mereka makan batu bara. Makan apa? Batu bara. Jadi kebaikan yang engkau lakukan mereka tidak direspon dengan baik, maka itu seperti engkau memberikan mereka makanan berupa batu bara. Yang dalam penafsiran para ulama maksudnya ini adalah bahwa apa yang mereka makan dari pemberianmu itu berstatus hukum haram. Ini kata para ulama. Jadi misalnya kita ini baik sama keluarga, sering bantu mereka. Mereka menggunakan bantuan kita, tapi mereka tidak baik dengan kita. Nah, ini katanya makanan yang mereka makan dari bantuan itu haram.
dan nanti bakal menjadi api neraka ketika mereka masuk di negeri akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita itu tidak ada alasan untuk jahat kepada keluarga, itu tidak ada alasan. Malahan kalau keluarga itu jahat kepada kita, ya kita malahan harus lebih baik lagi dengan mereka, harus lebih baik lagi dengan mereka, supaya kita tidak mendapatkan apa yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita itu selalu mengingatkan bapak-bapak ibu-ibu, kita misalnya baik dengan keluarga, keluarganya jahat kepada kita, kita ingatkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa kalau misalnya dalam hubungan keluarga ada orang baik kepada keluarganya, diperlakukan buruk oleh keluarganya, maka keluarga itu akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ada hadis yang tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan mungkin masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dalam riwayat lain dikatakan walau mata fi jawfil Ka'bah, meskipun orang ini matinya di dalam Ka'bah. Masya Allah, matinya di dalam Ka'bah, di tempat yang paling mulia sekalipun, kalau dia termasuk orang yang memutus tali silaturahim, tetap dihalangi oleh Allah untuk masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihi ma dumta ala dzalik. Dan selama kita itu baik dengan keluarga, kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka buruk kepada kita. Tetap kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah berdasarkan janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan bahas hadis yang ke-53. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fid darain amin. Qala haddathana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddathani akhi an Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Abi Atiq an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abdurrahman anna Aba Raddad al-Laythi akhbarahu an Abdurrahman ibn Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ar-Rahman wa ana khalaqtur rahim. Aku adalah Tuhan yang Maha Rahman dan aku yang menciptakan rahim. Jadi Allah menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Rahman. Rahman ini adalah, kalau bahasa kita itu, yang Maha Pengasih. Artinya Tuhan yang Maha Baik, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang menciptakan rahim. Nah, ini yang sudah pernah saya bahas bapak-bapak ibu-ibu di pertemuan yang lalu, bahwa rahim ini makhluk. Dan sebelum rahim ini dan ketika rahim ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahim telah meminta sebuah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pembelaan untuk rahim. Nah, jadi rahim ini saya jelaskan lagi adalah makhluk tapi abstrak. Sebagaimana bapak-bapak ibu-ibu, kematian
Hidup itu kan abstrak, tidak kelihatan, tapi dia makhluk. Di akhirat makhluk-makhluk yang abstrak-abstrak ini diberikan wujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kematian yang nanti ketika penghuni surga telah masuk surga, penghuni neraka telah masuk neraka, maka kematian itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi surati kabshin. Kematian itu akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk domba. Kemudian domba ini akan disembelih. Jadi kematian itu akan mati. Kematian itu akan disembelih. Makhluk yang bernama maut atau kematian itu akan disembelih, akan mati. Sehingga apa? Sehingga siapapun manusia yang hidup setelah itu tidak akan pernah mati. Penghuni surga akan kekal selamanya di surga, begitu juga dengan penghuni neraka. Nah, jadi makhluk-makhluk yang abstrak seperti maut, kematian, kemudian rahim, hubungan kekerabatan keluarga ini juga akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia diciptakan oleh Allah. Maka Allah berfirman apa? Wa ana khalaqtur rahim, aku yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismi. Dan rahim ini aku ambil dirinya dari namaku. Jadi rahim, coba perhatikan bapak-bapak ibu-ibu, rahim ini kan kalau kita perhatikan maknanya rahim, kasih sayang. Diambil dari nama Allah. Apa itu? Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Jadi sebenarnya hubungan keluarga ini hubungan yang harusnya diisi dengan kasih sayang berdasarkan asal muasalnya. Karena apa? Allah berfirman, nama rahim itu diambil dari namaku, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata nggih? Herannya ini hubungan keluarga kok isinya padu, isinya musuh-musuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terjadi enggak ini? Nah, berarti kan maksud dan tujuan diciptakannya rahim tidak terwujud. Harusnya rahim niku diciptakan untuk kita gunakan sebagai ladang untuk saling berkasih sayang satu sama lain. Adanya kita dengan keluarga itu untuk kita berkasih sayang satu sama lain. Berdasarkan asal muasalnya yang diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang selalu menyambung rahimnya, yang selalu silaturrahim. Saya ingatkan lagi, silaturrahim itu maknanya bukan cuma berkunjung. Silaturrahim itu adalah berbuat baik kepada keluarga. Mau berkunjung, mau senyum, mau menyapa, mau salam, mau kasih hadiah, mau bantu saat dia susah, itu namanya silaturahim. Ngerti nggih? Jadi maknanya ini jangan dipersempit, maknanya luas. Barang siapa yang berbuat baik kepada keluarganya, artinya barang siapa yang bersilaturahim, maka aku akan baik kepadanya. Dengan apa? Dengan rahmatku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siapa yang tidak butuh rahmat Allah? Semua kita yang ada di sini butuh rahmat Allah. Untuk selamat kita butuh rahmat Allah. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan ini, dengan baik kepada keluarga. Makanya saya ingatkan lagi, dengan sebaik apapun ibadahnya, kalau tidak baik dengan keluarga, apalagi keluarga dekat, ya jangankan keluarga dekat, keluarga jauh pun, kalau tidak baik, maka apa? Jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan untuk masuk surga. Na'udzubillahi min. Jadi rugi para hadirin dan dimuliakan Allah. Wa man qata'aha, dan barang siapa yang memutus rahim, silaturrahim,
Artinya apa? Yang memutus ini yang jahat kepada keluarganya. Ketemu ndak mau salam. Ketika berpapasan ndak mau senyum. Rahasianya selalu dibongkar. Kata-katanya kasar, perbuatannya kasar. Ada keluarganya yang susah dibiarkan. Batattuhu, maka aku akan putuskan dirinya dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya yang harus kita renungkan itu hasil dari ibadah kita ini apa? Karena ibadah itu adalah sarana. Salah satunya ibadah itu adalah sarana. Sarana untuk mendapatkan rahmat Allah dan juga sarana untuk menjadi orang baik. Buah dari ibadah itu adalah menjadi orang baik. Makanya kalau ada orang yang ibadahnya bagus tapi perilakunya tidak bagus, berarti ada yang salah dengan ibadahnya. Seorang wanita ahli tahajud, ahli puasa, tapi sering mengganggu tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Perempuan ini tempatnya di neraka. Karena apa? Buah dari ibadah tidak dia dapatkan. Karena ibadah itu adalah sarana untuk menjadi orang baik. Kata nggih? Nah, ini harus menjadi bahan evaluasi kita setiap hari. Saya ini sudah sholat 5 waktu, tambah sholat sunnah, sudah rajin ibadah lah intinya, sering ikut pengajian. Tapi apakah ada perubahan dalam hidup saya? Apakah saya jadi baik dengan orang, apalagi keluarga saya? Bagaimana keadaan saya? Itu selalu harus dievaluasi. Ngaten nggih? Karena semua itu akan bergantung dengan apa semua yang kita lakukan itu akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat atau kita dihalangi dari rahmatnya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dari rahim, diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam hadis ini Nabi menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis napa Bapak-bapak Ibu-ibu? Hadis yang disampaikan oleh Nabi tapi berisi firman Allah. Namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah. Akan tetapi kalau secara tingkatan dari semua firman Allah Subhanahu wa taala, nomor 1 yang paling tinggi adalah Al-Qur'anul Karim. Niki nomor 1. Nomor 2 adalah firman-firman Allah yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf. Itu tingkatan yang kedua setelah Al-Quran. Ya pastinya sebelum kitab-kitab itu dirubah-rubah. Kalau sudah dirubah-rubah ya tidak ada nilainya. Artinya kitab aslinya. Nomor 1 adalah Al-Quran. Nomor 2 adalah kitab-kitab terdahulu. Nomor 3 baru hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang paling bawah lah dari grade tingkatan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah. Kita memahami. Dan hadis qudsi ini tidak semuanya sahih. Jadi hadis qudsi itu mengalami apa yang dialami oleh hadis pada umumnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Makanya kita kalau dengar hadis qudsi bukan berarti harus diterima semuanya, dilihat dulu status hadisnya apa. Nanti harus dilihat. Karena tidak standarnya itu tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu harus sahih, bahkan mutawatir.
kalau Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi itu tidak disyaratkan demikian. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya masih memiliki makna yang sama. Hadis 54. Al-Imam Bukhari berkata, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awana an Uthman bin al-Mughirah an Abil Anbas qala dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil wahti yani ardan lahu bit-Taif faqala atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isbi'ahu faqala ar-rahimu shujnah minar rahman. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr ketika ditemui di tanahnya di Taif, di kota Taif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membengkokkan jarinya seraya berkata, rahim. Rahim itu adalah sujnah. Jadi sesuatu yang bercabang. Jadi dia berkaitan satu sama lain. Bercabang dan berkaitan satu sama lain. Sujnatun minar rahman, yang diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman. Man yasiluha yasiluhu, barang siapa yang menyambung silaturahim, artinya baik kepada keluarganya, maka Allah akan baik kepadanya. Wa man yaqta'uha yaqta'uhu, dan barang siapa yang memutusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya dari rahmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Laha lisanun talqun zalikun yaumal qiyamah. Nanti rahim ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara di hadapan Allah. Dia akan laporan. Dia akan laporan. Ya Allah, orang ini tidak memperlakukanku dengan baik. Artinya apa? Dia jahat pada keluarganya. Nah, dia akan laporan kepada Allah, jadi saksi. Kata Nabi apa? Laha lisanun talqun zalikun. Wah, dia akan bicara dengan fasih. Tapi tidak faham pakai bahasa apa, wallahu alam. Apakah bahasa Arab, bahasa Indonesia, ataupun bahasa orang-orang alam barzakh dan lain-lain, tidak tahu kita. Yang penting dia akan berbicara dengan fasih, menjelaskan tentang keadaan setiap dari kita. Kita baik atau tidak, itu akan dijelaskan oleh rahim. Nah, tadi sudah saya sampaikan, rahim itu sesuatu yang abstrak tapi bakal diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dalam bentuk seperti apa? Wallahu a'lam. Mungkin dia dibentuk dalam bentuk manusia misalnya, kemudian dia akan menjadi saksi. Ngerti nggih? Nah, ini keadaannya. Maka dikatakan oleh para ulama, qarabatun mustabikatun mutadakhila kashtibaqil uruqi. Jadi rahim itu adalah hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana urat-urat yang ada dalam tubuh kita ini. Namanya kan urat itu menyambung satu sama lain. Ya, hubungan keluarga juga seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada yang putus, ya putus. Kalau ada yang putus berarti apa? Putus. Kalau ada yang putus, maka putus. Kalau sudah putus, ya berarti ya tanda-tanda tidak sehat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini tambah ngeri sebenarnya kalau kita dengar hadis ini. Karena apa? Karena bakal jadi saksi, bakal jadi saksi di hadapan Allah. Selanjutnya hadis yang ke-55. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ismail
qala haddatsani Sulaiman an Muawiyah ibni Abi Muzarrid an Yazid ibn Ruman an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu sujnatun minallah. Rahim ini sujnah, mu'allaqatun bil arsh. Rahim ini dia bergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Man wasalaha wasalahullah. Barang siapa yang menyambungnya, yang baik kepada keluarganya, maka Allah akan menyambungnya, akan baik kepadanya dengan memberikannya rahmat. Wa man qata'aha qata'ahullah. Barang siapa yang memutusnya, yang jahat kepada keluarganya, maka Allah akan memutusnya dari rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min. Jadi maknanya sama ini, 3 hadis ini. Intinya ini adalah seruan bagi kita untuk selalu silaturahim. Dan silaturahim itu artinya baik kepada keluarga. Meskipun keluarganya jahat kepada kita, kita tetap baik kepada keluarga. Itu namanya silaturahim. Maka dikatakan begini oleh para ulama, atharun min athari rahmatir rahman. Ya, tanda dari tanda-tanda rahmatnya Allah kepada kita. Kalau kita ini dapat rahmat Allah, niki ada tanda-tandanya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan kita ingin tahu kita ini dapat rahmat atau tidak. Dikatakan apa? Atharun min athari rahmatir rahman wa yata'ayyanu 'alal mu'mini at-takhalluq. Tandanya itu adalah kita berakhlak, kita berperilaku sebagaimana perilakunya Allah. Dalam hal ini adalah memiliki rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang. Jadi tanda katanya orang itu mendapatkan rahmat Allah yang paling bisa diukur adalah dia memiliki sifat itu. Amin Allahumma. Memiliki sifat itu. Makanya tidak heran hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah rahmat yang paling sempurna dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditetapkan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Silahkan jenengan baca semua dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah jahat kepada orang. Tidak pernah jahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada orang yang jahat kepada beliau, beliau tidak jahat. Tidak pernah beliau melakukan kejahatan kepada orang. As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengatakan, bahkan dari rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, di masanya beliau tetap menjaga rahasianya orang-orang munafik. Padahal orang-orang munafik itu kan orang-orang kafir tapi menyembunyikan kekufurannya dan berpura-pura menjadi orang Islam. Nabi tahu orang-orangnya, tapi tidak dibongkar rahasianya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meninggal hidup aman, meninggalnya aman tanpa ada gangguan. Itu termasuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir sekalipun. Di zamannya beliau tidak ada di zamannya beliau orang-orang kafir mendapatkan azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Azab yang seperti yang ada di zamannya Nabi Nuh, Nabi Hud yang dihancurkan sekaligus, itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah. Bahkan ketika beliau dapat tawaran untuk bisa membalas kejahatan kaumnya, beliau tidak mau. Bayangkan, niki jenengan bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu. Orang jahat ke jenengan,
tiba-tiba jenengan kedatangan malaikat. Malaikat. Yang mana malaikat ini akan menghancurkan, akan siap menghancurkan orang-orang yang jahat kepada jenengan. Kira-kira ini digunakan nggak ini kesempatan ini? Langsung ya gimana? Malaikat gunung datang, siap yastamir Nabi Muhammad SAW, meminta perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya engkau berkehendak wahai Muhammad, la utbiqanna alaihimul akhbasyain, maka dua gunung besar ini aku akan angkat dan aku akan timpahkan kepada penduduk Taif, kata malaikat. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah. Tidak, aku tidak mau itu. Tapi aku berharap kepada Allah nanti dari anak keturunannya ada yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan terbukti sekarang kalau jenengan berangkat umroh, salah satu city tournya ke Taif. Orang-orang yang dulu jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang menjadi orang-orang beriman kepada Allah. Ini tanda rahmatnya Allah yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka kembali lagi, tanda kita ini dapat rahmat atau tidak, salah satunya yang bisa kita cek dari dalam diri kita, kita ini sudah punya rahmat atau tidak, punya kasih sayang kepada sesama atau tidak. Nah, ini yang harus kita cek. Kalau punya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini masih ada satu hadis yang bisa kita bahas insya Allah di bab yang baru, bab silaturrahim tazidu fil umr. Bab silaturrahim menambah umur. Masya Allah, hari ini produktif kita ini ngaji 4 hadis. Biasanya satu pertemuan 1 hadis Ustadz ini. Sekarang kita bahas 4 hadis karena 3 hadisnya maknanya mirip. Silaturrahim memperpanjang umur. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Semuanya pingin panjang umur di sini, nggih? Pingin, nggih? Alhamdulillah. Bahkan umur yang sudah 70 tahun masih pingin panjang umur juga nih. Iya, ya kita pingin panjang umur bukan untuk senang-senang, tapi untuk apa? Untuk ibadah. Supaya lebih mantap lagi persiapannya menghadap Allah. Kalau orang-orang soleh terdahulu tidak suka umur panjang, orang-orang soleh terdahulu. Jadi doanya mereka itu bukan panjang umur. Mereka tidak minta panjang umur, tapi minta supaya umurnya barokah. Ngerti nggih? Ya, tapi salah tidak orang minta panjang umur? Tidak salah, selama niatnya itu baik. Panjang umur supaya misalnya ya untuk memperbanyak bekal amal ibadah. Ketika insya Allah dia meninggal, dia bisa lebih siap lagi untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam hadis disebutkan, hadis yang ke-56, Imam Bukhari berkata, haddatsana Abdullah ibn Saleh, qala haddatsani Laits, qala haddatsani Aqil an Ibn Shihab, qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, amin Allahumma. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, Masya Allah nih. Ini kayaknya amalan yang harus kita amalkan nih Pak. Jadi katanya apa? Ekonominya sulit, hutangnya melilit. Terus ada, ya intinya ya keadaannya seperti ini. Ini amalan yang perlu kita gencarkan, karena amalan ini pasti akan diwujudkan
oleh Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Amin Allahumma. Man ahabba an yumsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yunsa'a lahu fi atharihi. Dan diakhirkan ajalnya, artinya apa? Dipanjangkan umurnya. Fal yasir rahimah, maka sambunglah silaturahim. Artinya jadilah orang baik kepada keluargamu. Ya, artinya begini. Gampangnya begini supaya kita faham bapak-bapak, ibu-ibu. Baik kepada keluarga itu, silaturahim itu bagaimana sih gambarannya? Di sini ulama mengatakan supaya kita faham. Ini cara-cara yang bisa kita lakukan supaya kita tergolong orang yang bersilaturahim. Yang pertama adalah mencintai mereka, sayang kepada mereka, satu. Kemudian yang kedua, menasehati mereka, menasehati. Yang ketiga, berlaku adil kepada mereka. Yang keempat, menunaikan hak-hak mereka, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ngaten nggih? Nah niki. Silaturahim. Ditambah lagi yang kelima, selalu bertanya tentang keadaan mereka. Ini bertanya ini bukan gosip, bukan, tapi ingin tahu keadaan keluarganya gimana. Ini keluarga ini gampangnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Jenengan yang satu kakek, ya, yang satu kakek atau satu terah, ya kakek atau buyut, ke bawah itu semuanya keluarga jenengan. Itu harus tahu keadaan mereka ini gimana. Lagi senang atau susah, lagi butuh atau enak hidupnya, itu harus tahu semuanya. Supaya apa? Supaya ya bisa saling membantu satu sama lain. Kalau bisa seperti yang ada di beberapa keluarga, ada istilahnya apa? Arisan, kumpulan keluarga. Seperti itu penting. Yang keenam, ini penting juga, cuek terhadap kesalahan-kesalahan kecil mereka. Namanya manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada yang sempurna. Jadi jangan gara-gara hal sepele kita itu jadi benci kepada mereka. Tidak penting, cuek saja. Kalau untuk hal-hal kecil, tidak usah ditaruh perhatian yang lebih, biasa saja. Nggak usah dibesar-besarkan yang kecil. Nah, ini silaturahim. Kalau misalnya mereka, kemudian selanjutnya yang terakhir, kalau misalnya mereka itu dalam tanda kutip bukan orang baik, maka di sini ada kewajiban kita untuk selalu menasehati. Ada keluarga kita tapi tidak sholat misalnya, setiap ketemu harus ingatkan dia tentang sholat. Jangan dibiarkan, jangan apa? Dibiarkan, diingatkan. Mungkin ya dengan cara guyon misalnya. Jenengan ini pun sholat dereng, udah sholat belum nih? Ditanya gitu, ayo sholat, diajak gitu. Itu semuanya harus kita lakukan kalau misalnya ada keluarga kita yang kurang baik. Nah, jadi cara-cara ini hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan hal tersebut kepada keluarga kita, maka insya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang silaturahim. Amin Allahumma. Yang akan mendapatkan satu, diluaskan rezekinya oleh Allah, kemudian akan diakhirkan ajalnya oleh Allah. Artinya akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas sedikit sebelum saya tutup, apa maksud dari panjang umur? Maksud dari panjang umur, ya sebagian besar ulama mengatakan, yaitu dia akan mendapatkan dzurriyyah,
mendapatkan keturunan-keturunan yang solihin solihat, keturunan-keturunan yang baik, yad'una lahu min ba'dihi, akan selalu mendoakannya setelah dia meninggal. Ini maksud dari panjang umur. Dan ini sudah kita bahas bapak-bapak ibu-ibu, kalau anak-anak kita anak soleh soleha, maka mereka dapat pahala, kita juga dapat pahala. Ditambah lagi dengan doa mereka, Masya Allah. Jadi seperti kita ini masih hidup, sudah meninggal, tapi pahalanya tetap jalan. Itu maksudnya, panjang umur. Ngaten nggih? Kemudian apa? Orang yang panjang umur juga diartikan la yaqa'ul khalalu fi fahmihi wa aqli. Ya, orang yang panjang umur itu, orang yang ahli silaturahim itu, insya Allah seumur hidupnya tidak akan pernah gila. Amin Allahumma. Tidak akan pernah gila. Jangankan gila, tidak akan pernah pikun kalau orang itu silaturahim. Selalu baik dengan keluarganya. Tidak akan pernah gila, bahkan pikun pun tidak pernah akan terjadi. Kemudian apa? Al-barakatu fil fahmi. Akan mendapatkan keberkahan dalam pemahaman, ngaji faham. Ini orang yang sering silaturahim, ngaji faham. Kemudian apa? Wal aqli, makin cerdas. Makin tua makin cerdas, Masya Allah. Wal rizqi, berkah dalam rezekinya. Wal ilmi, berkah ilmunya. Wal waladi, berkah anak-anaknya. Wal awqati, berkah waktu-waktunya. Waktu-waktunya selalu terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Amin Allahumma. Kemudian makna dari panjang umur yang lainnya adalah at-tamattu' bibirril aulad. Orang yang panjang umurnya berkat silaturahim yang dia lakukan akan menikmati birrul walidain dari anak-anaknya. Artinya anak-anaknya akan berbakti padanya. Begitu juga dia akan mendapatkan kebaikan wal aqarib dari keluarganya. Keluarganya pun akan baik kepadanya. Wal ashab, begitu juga teman-temannya fil hayah, yaitu pada saat dia hidup. Jadi ini makna dari panjang umur. Orang yang silaturahim panjang umur. Nah, maknanya itu apa? Kita akan menikmati hidup ini tanpa banyak musuh. Musuh ada tapi dikit. Supporternya lebih banyak daripada musuhnya. Nah, ini kenikmatan yang akan kita dapatkan. Kemudian juga panjang umur bisa juga diartikan adzikrul jamil ba'dal mamat. Selalu dikenang kebaikannya meskipun sudah meninggal. Amin Allahumma. Akan selalu diingat. Seakan-akan dia itu masih ada, padahal sudah tidak ada. Karena selalu diingat, selalu disebut namanya. Nah, ini penting untuk kita fahami panjang umur. Seperti Imam Bukhari sampai saat ini, beliau meninggalnya sudah 1000 tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kitabnya masih kita baca. Nah, masih diingat. Ya, mudah-mudahan kita juga demikian. Amin Allahumma. Insyaallah. Panjang umur juga bisa berarti ya benar-benar panjang. Umurnya 60 jadi 70 mungkin. Kata para ulama mungkin. Kok bisa seperti itu? Iya, karena malaikat maut, ini saya tutup ya. Malaikat maut itu punya catatan. Saya enggak mau kasih contoh dari jenengan ya, dari yang lain lah. Misalnya ada fulan, dalam catatan malaikat maut 60 tahun. Tapi dalam catatannya Allah dia 70 tahun. Ngaten nggih? Maksudnya apa? Nanti orang ini ketika dia hidup dia misalnya ahli silaturahim, ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tambahannya ini tidak diketahui oleh malaikat maut, tiba-tiba dapat mandat dari Allah, umurnya ditambah dari 60 menjadi 70. Ya, tapi semuanya itu sudah
masuk dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk mengamalkan silaturahim dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan kemudahan hidup dan juga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.